فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا آمين يا رب العالمين. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita masih bisa berkumpul dalam majelis penuh barakah ini melanjutkan pembelajaran Syarah Tuhfatil Atfal wal Ghilmani fi Tajwidil Quran. Dan salawat dan iring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, yang kita berharap semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Dan tentu saja terkhusus kepada Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, nafanallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum bi'ulumis sa'irina fid darain amin. Kita telah menyelesaikan pembahasan lam ta'rif pada pertemuan yang lalu. Kemudian Al-Imam Al-Jamzuri di dalam bait-bait syairnya melanjutkan pembahasan wa adhiranna lam fi'lin mutlaqa. Betul ya? Wa adhiranna lam fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna wal taqa. Baik. Jadi beliau hanya melanjutkan pembahasannya pada lam fi'il saja. Padahal seperti yang telah kita bahas pekan lalu bahwa di sana tidak hanya ada lam fi'il, tapi juga ada lamul harf, kemudian lamul ism dan lamul amr. Sekarang kita masuk ke lam fi'il. Al-Imam Al-Jamzuri hanya mengatakan wa adhiranna lam fi'lin mutlaqa. Beliau mengatakan apa? Dan izharkanlah lam fi'il secara mutlaq fi nahwi qul na'am, seperti pada kata qul na'am, wa qulna juga qulna, kemudian juga wal taqa dan juga lafaz wal taqa. Namun pernyataan ini mesti disyarah. Kenapa? Karena kenyataannya tidak seluruh lam fi'il itu diizharkan. Apa itu lamul fi'il? Lamul fi'il atau kalau dalam terjemahan gampangnya adalah kata kerja begitu. Adalah hiya lamus sakinatul waqi'ah fi fi'lin. Adalah lam sukun yang terdapat pada fi'il. Lam sukun yang terdapat pada fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il itu terjemahan gampangnya kata kerja. Kalau arti sebetulnya bukan kata kerja, tapi sebuah kata, kalimah yang selalu berkaitan dengan waktu. Itu kalau dalam bahasa Arab ada kata yang berkaitan dengan waktu, ada kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Yang berkaitan dengan waktu itu fi'il. Makanya ada mudhari', ada madhi, kemudian ada amr, ada 3. Kemudian yang tidak berkaitan waktu itu namanya ism. Kalau dalam bahasa Indonesia banyak kata itu. Ada kata benda, kata sifat, kata kerja, kata keterangan, kata apa lagi? Kata sambung dan lain sebagainya, banyak. Kalau dalam bahasa Arab kata cuma ada 3. Yang pertama adalah ism, yang kedua fi'il, yang ketiga haraf. Haraf ini kata tapi haraf, haraf tapi kata.
Maka sekarang kita masuk ke fi'il. Di dalam fi'il ada kata-kata yang mengandung lam sukun. Baik itu fi'ilnya fi'il mudhari', fi'ilnya fi'il madhi, atau fi'ilnya fi'il amr. Ya. Makanya di sini dikatakan sawa'un kana madhiyan au mudhari'an au amran. Ya, baik itu fi'ilnya pada fi'il madhi, fi'il mudhari' atau fi'il amr. Apa itu madhi, mudhari' dan amr? Tahu nggak? Udah belajar kan? Udah belajar belum? Udah, coba. Apa yang dimaksud fi'il madhi? Jangan keroyokan, nggak kedengeran. Ini nggak keroyokan ya, ini nggak ada yang ngomong ya. Ini siapa ngomong? Mana yang ngomong? Kak Sarah. Apa zamanil madhi itu? Masa lampau ya. Jadi seluruh fi'il, seluruh kata yang menunjukkan perbuatan yang telah dilakukan, yang sudah dilakukan. Ini namanya fi'il madhi. Jadi kalau kita pakai fi'il madhi, kita terjemahkan sudah atau telah. Qala, maka terjemahan yang tepat berdasarkan definisi tersebut, dia seorang laki-laki telah berkata. Jadi ada kata telah atau sudah. Begitu. Adapun mudhari' adalah yadullu ala apa? Fi zaman mustaqbal doang? Au hadir ya. Jadi fi'il yang menunjukkan pada perbuatan yang akan dilakukan atau sedang dilakukan. Itu namanya mudhari'. Seperti yaqulu, dia akan berkata, atau dia sedang berkata, atau kita katakan dia berkata saja. Kalau bahasa Inggris madhi itu, ada yang tahu nggak? Pernah belajar bahasa Inggris nggak? Madhi itu past tense. Kalau mudhari' present tense, present continuous, dan future tense. Itu kalau dalam bahasa Inggris. Au amran, atau fi'ilnya fi'il amr. Apa fi'il amr? Perintah yang menunjukkan atas perintah, yang menunjukkan atas perintah. Seperti qul. Nah, ini ada lamnya. Qala yaqulu qul. Bukan qul. 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 Bukan qul. Qul. Lamnya tipis atau tebal? Tipis. Qul. Bukan qul. Ya. Baik mutawasitatan, baik silamnya itu berada di tengah sebuah kata, au mutatarrifatan, atau di ujung, di akhir sebuah kata. Seperti qul. Qul berarti di belakang. Begitu. Contoh. Nah, ini perkataan Al-Imam Al-Jamzuri yang tadi dibahas. Wa adhiran alama film taqwa fi nahwi qul na'am qul ma taqwa, tapi butuh syarah. Contohnya qul. Ini adalah fi'il amr. Wa alqi. Qul rabbi. Atau misalnya yaltaqiyan. Ini yang mudhari', yalmizun. Kemudian yang amr lagi ij'al. Kemudian yang madhi iltaqa. Kemudian arsalna. Kemudian yang madhi wa yaj'al lakum. Maka di sini seluruhnya fi'il, baik itu madhi, mudhari' ataupun amr, yang mengandung lam sukun, Hukumnya bagaimana? Kata Imam Al-Jamzuri, hukumnya izhar. Ternyata rinciannya tidak seperti itu. Maka kalau kita melihat ini, seluruhnya diizharkan
kecuali pada saat bertemu lam dan ro. Contoh, qur rabbi. Silakan. Atau bertemu dengan lam, rabbi ja'alli. Silakan. Atau wa yaj'al lakum. Maka terjawab sudah sebagian pertanyaan yang sering ditanyakan, kenapa iltaqo dibaca iltaqo, enggak ittaqo katanya. Banyak orang yang nanya begitu. Kenapa? Karena mereka mengira itu lam ta'rif. Iltafata, iltaqo, mereka mengira itu lam ta'rif. Maka kalau kita faham ini lamnya lam apa, insya Allah tidak akan kesulitan menentukan hukum pada lam tersebut. Maka hati-hati ketika ada tulisan seperti ini, kan mirip alif lam. Iltaqo ini mirip alif lam, ya. Tapi dia bukan lam ta'rif, melainkan lam fi'il. Hukumnya beda. Ketika kita membahas lam ta'rif, maka hukumnya tergantung bertemu huruf qamariyah atau huruf syamsiyah. Lam qamariyah idhar, lam syamsiyah idgham. Tapi di lam fi'il sudah tidak ada lagi qamariyah, tidak ada lagi syamsiyah. Jadi di lam fi'il tidak ada lagi syamsiyah, tidak ada lagi qamariyah. Yang ada apa? Yang ada ketemu lam atau ro atau enggak? Ketemu lam dan ro atau tidak? Kalau bertemu lam dan ro, hukumnya idgham. Kalau selain lam dan ro, hukumnya idhar. Mudah insyaallah. Jadi hukum lam fi'il seluruhnya idhar kecuali apabila bertemu dengan lam dan ro. Saya ulangi, apa hukumnya lam fi'il? Kecuali bertemu dengan apa kalau ketemu lam dan ro? Idgham. Idgham apa namanya? Idgham apa namanya? Tergantung dilihat dari apanya. Kalau secara masuknya sempurna atau tidak, idgham kamil. Kalau ada atau tidak ada gunnahnya, bila gunnah, karena ro sama lam nggak punya gunnah. Kalau dari sisi makhraj dan sifatnya mutaqariban. Wah, ininya ya Ustaz. Wifi-nya lancar nggak di situ? Di sini kok connect. Saya putus, koneksinya putus. Putus. Nggak ada internet. Nyambung lagi. Jadi bedakan antara lam ta'rif dengan lam fi'il. Kalau lam ta'rif ada qamariyah, ada syamsiyah. Kalau lam fi'il di sana tidak ada qamariyah, tidak ada syamsiyah. Pokoknya kalau lam fi'il seluruhnya idhar kecuali apabila bertemu dengan lam dan ra, maka dia di idghamkan. Kalau saya bertanya, kenapa mesti ada idgham? Kenapa mesti ada idgham? Gimana? Videonya mati? Kok hilang lagi? Kenapa mesti ada idgham? Kalian tahu nggak? Kan kita ngebahas idgham, izhar dari mulai nun, mim, sekarang masuk lam. Kenapa mesti ada idgham? Untuk apa? Untuk mempermudah.
untuk meringankan cara membaca, untuk mempermudah cara membaca. Kenapa? Karena hukum asal pertemuan pertemuan dua huruf, alaqatul huruf, itu adalah al-idhar. Hukum asal pertemuan dua huruf adalah idhar. Hukum asalnya idhar. Dan setiap pertemuan yang keluar dari idhar, kullu udulin anil idhar, kalau bahasanya Syekh Aiman Suwaid, kullu udulin anil idhar ila ghairihi, segala pertemuan yang mengakibatkan terjadinya selain idhar, ila ghairihi, udulun lil ashal atau ilal ashal. Jadi satu perubahan yang terjadi untuk memudahkan lisan. Kaidahnya apa? Kullu udulin anil izhari ila ghairihi udulun lil ashal. Kullu udulin anil izhari. Bisa nggak nulisnya? Kullu udulin anil izhari ila ghairihi udulun ilal ashal atau udulun lil ashal. Boleh ilal ashal, boleh lil ashal. Kullu udulin anil izhari ila ghairihi udulun lil ashal. Kullu udulin, kalau Imam Bukhari nggak dengar hadis cuma sekali. Kullu udulin anil izhari ila ghairihi udulun lil ashal. Saya hafal. Sama tahu Ustaz? Coba. Enggak, bukan ilal. Bentar, barakallahu fikum. Kasara. Anil. Ila ghairihi ilal ashab atau lil ashab. Hafal? Saya hafal lagi? Ya Syekh hafal Syekh? Syekh hafal? Belum? Ada lagi yang hafal? Kullu udulin anil izhari ila ghairihi udulun lil ashal. Segala perubahan, kalau terjemahin bahasa Indonesia langsung letterlek agak kurang enak ya. Segala perubahan yang terjadi sehingga menjadi tidak izhar, yang enaknya begitulah. Dienak-enakin aja nanti ya, terjemahannya bebas ya. Maka perubahan tersebut terjadi untuk mempermudah pengucapan. Jadi perubahan yang terjadi pada pertemuan dua huruf yang mengakibatkan tidak terjadinya izhar itu dalam rangka untuk mempermudah, bukan mempersulit. Jadi kalau misalnya ada hukum yang tidak izhar tapi malah mempersulit, maka berarti fihi nazar, butuh ditinjau ulang. Apakah keliru hukumnya atau antumnya yang memang tidak bisa merasakan kemudahan tersebut? Ya karena mudah di sini mudahnya orang Arab ya. Kadang justru kalau dalam bahasa Indonesia atau menurut kebiasaan Indonesia, perubahan-perubahan ini menjadi lebih sulit. Contohnya apa? Contohnya adalah, bentar, soalnya connecting di sini, putus lagi. Jangan sampai terputus. Hair. Misalnya apa yang katanya mempermudah di sini ya? Tadi bilang ya, seluruh perubahan atau seluruh hukum yang terjadi untuk tidak mengizharkan bacaan menjadi selain izhar, mau ikhfa, mau iqlab, mau idgham, mau tashil dan lain sebagainya, itu diadakan
itu kemudian terjadi untuk mempermudah pengucapan. Tapi kok kadang ada yang sulit. Contohnya apa? Contohnya tashil. Tashil bahasa Indonesianya apa? Sahala yusahilu tashila. Bahasa Indonesianya mempermudah. Jelas namanya mempermudah. Tapi buat orang Indonesia kadang-kala malah menjadi sulit. Ya. Buat orang Indonesia kadang-kala menjadi sulit. Katanya tashil. Katanya kullu udulin anil idhari ila ghairihi udulun lil ashal. Tapi kok ini buat saya udulun lil as'ab gitu ya. Malah mempersulit saya. Maka fihin nazar. Berarti mesti dijawab ulang. Apakah hukumnya yang keliru atau antumnya yang memang tidak bisa merasakan kemudahan tersebut? Maka dalam konteks tashil ini tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang Arab. Orang Indonesia memang cenderung terasa lebih sulit. Kenapa orang Indonesia terasa lebih sulit? Karena nggak terbiasa dengan tashil. Tahu kan tashil ya? Mengucapkan hamzah musahalah yang asalnya aa menjadi aa, ai menjadi ai, au menjadi au. Daripada mengucapkan ai, au. Orang Indonesia lebih mudah mengucapkan aa atau lebih terbiasa mengucapkan aa, ai, au. Apalagi orang Sunda, aa biasa. Ya. Halaknya Sunda yang nggak bisa nggak ada. Gitu. Begitu. Makanya ketika membaca ajami banyak yang kesulitan orang Indonesia. Yang harusnya ajami malah ada yang baca ajami. Bahkan sebagian orang kemudian jadi apa? Jadi ajami. Karena nggak bisa mengucapkan tashil. Jadi itu yang kemudian mesti dipahami. Berikutnya kadangkala memang ada juga hukum yang mesti ditinjau ulang. Bahkan menurut orang Arabnya itu mempersulit. Seperti ini kalau tinjauannya Syekh Aiman Suwaid. Ini nyambung dengan materi yang ada sebelumnya. Syekh Aiman Suwaid meninjau permasalahan ikhfa syafawi dan juga iqlab. Kata beliau, kan kullu udulin anil idhari ila ghairihi udulun lil ashal. Kalau misalnya kita membaca iqlab atau ikhfa syafawi dengan mulut yang direnggangkan, sulit atau mudah? Sulit atau mudah? Mengucapkan iqlab dan ikhfa syafawi dengan mulut yang sedikit direnggangkan. Bahkan orang Arab aja kesulitan kalau kata Syekh Aiman Suwaid. Jadi nggak mungkin ada hukum tersebut kata Syekh Aiman Suwaid. Makanya beliau lebih memilih untuk merapatkan. Ini juga salah satu alasan. Kaidah ini menjadi salah satu alasan kenapa beliau memilih merapatkan kedua bibir. Kenapa? Rapat lebih mudah. Dan ini lebih sesuai dengan fitrah orang-orang. Yang namanya mengucapkan mim ketemu ba pasti rapat. Kalau kita tahan menjadi renggang malah berat. Bukan ashal lagi jadinya. Begitu. Ini berkaitan dengan kenapa mesti terjadi idgham. Pokoknya setiap hukum yang terjadi di luar izhar, maka semua itu terjadi dalam rangka mempermudah. Nah, gampangnya begitu terjemahan gampangnya ya. Seluruh hukum yang terjadi di luar izhar, semua itu terjadi dalam rangka untuk mempermudah pengucapan. Nah, lebih enak terjemahannya. Baik. Termasuk di sini daripada mengucapkan kul rabbi, lebih baik mengucapkan kul rabbi, lebih mudah. Daripada mengucapkan rabbi ja'al li, ya langsung aja rabbi ja'al li. Ya kan? Lalu kenapa kemudian lam bertemu ra di idghamkan, sedangkan ra bertemu lam tidak di idghamkan? Alasannya seperti yang telah disinggung. Apa? Karena ra lebih kuat daripada lam. Rabbil firli. Tidak dibaca rabbil filli. Kenapa? Karena kekuatannya beda. Seluruh sifat lam dan ra sama kecuali takrir. Ya. Ra unggul dalam takrir. Seperti itu. Allahu ta'ala a'lam. Dipahami permasalahan lamul fi'il? Ada yang tanyakan? Silakan. Gimana? Iltiqau sakinain nanti kita bahasnya ya. Dia kaidahnya beda sendiri. Yang tadi kaidah yang tadi kullu udulin itu buat kaidah dua huruf yang bukan dua-duanya sukun.
Ya. Apa itu shaghir, kabir, mutlak? Bukan iltiqa'u sakinain. Jadi itu kaidah buat shaghir, kabir, mutlak. Enggak, iltiqa'u sakinain ada kaidahnya. Kaidahnya nanti ada 3. Iltiqa'u sakinain perubahannya terjadi nanti ada 3. Ada yang sahih, ada yang diubah, ada yang diubahnya terjadi diubahnya dia tergantung keadaan. Ada 2 keadaan yang berbeda. Nanti kita bahas kalau ada waktu setelah menyelesaikan fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain, insyaallah. Baik, ini lamul fi'al. Ada yang tanyakan lagi? Kaidah tadi paham ya? Itu untuk memperjelas masalah idhar dan idgham. Harusnya disampaikan di awal. Kalau yang enak itu benar saya lebih enak urutan Ibnu Jazari sebetulnya. Ibnu Jazari lebih enak. Bahas idghamnya dulu pertama. Kenapa harus idgham? Kenapa terjadi idgham baru kemudian hukum-hukumnya. Itu lebih enak. Tapi enggak apa-apa. Baik. وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام